Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmi Febrianti dengan NIM 230032008. Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, bagaimanakah penegakan hukum yang berkeadilan menurut saya sendiri? Menurut saya, penegakan hukum yang berkeadilan memiliki beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, kesetaraan di hadapan hukum. Semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik, suku, agama, ras, dan gender harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak pandang bulu, dan semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Yang kedua, akuntabilitas. Penegak hukum harus akuntabel atas tindakan mereka. Ini berarti bahwa mereka harus transparan dalam proses mereka, dan mereka harus dapat bertanggungjawabkan atas kesalahan yang mereka lakukan. Masyarakat harus memiliki mekanisme untuk mengawasi penegakan hukum dan memastikan bahwa mereka bertindak dengan cara yang adil dan tidak memihak. Yang ketiga, ketidakberpihakan. Penegak hukum harus bertindak secara tidak memihak dan bebas dari prasangka. Mereka tidak boleh dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik atau kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas mereka. Keputusan mereka harus didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku, bukan pada prasangka atau opini pribadi. 4. Profesionalisme. Penegak hukum harus profesional dan dalam menjalankan tugas mereka. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar, dan mereka harus bertindak dengan cara yang sopan dan hormat. Mereka juga harus menjunjung tinggi etika profesi dan menghindari perilaku yang tidak pantas. Yang kelima, keadilan prosedural. Individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan dengan adil dan hormat. Mereka harus memiliki hak untuk didengar, untuk diwakili oleh pengacara, dan untuk diadili dengan cara yang adil. Proses peradilan harus transparan dan akuntabel, dan harus meminimalkan risiko kesalahan. Yang keenam, keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana harus fokus pada pemulihan pelanggar dan korban, serta pada pencegahan kejahatan di masa depan. Ini berarti bahwa hukum harus profesional dengan kejahatan, dan harus memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk direhabilitasi dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ketujuh, akses terhadap keadilan. Semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap keadilan, terlepas dari kemampuan finansial mereka. Ini berarti bahwa bantuan hukum harus tersedia bagi mereka yang tidak mampu membelinya, dan bahwa sistem peradilan pidana harus mudah diakses dan dipahami. 8. Budaya hukum. Masyarakat harus memiliki budaya hukum yang kuat, di mana hukum dihormati dan ditaati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.